Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten oral atau ngobrol virtual. Nah, jadi hari ini teman-teman spesial sekali. Khusus hari ini sih lebih ke bahasa Makassar. Hari ini kenapa saya mau bahasa Makassar? Karena orang yang hadir teman saya ini yang saya mau ajak ngobrol, ini sudah bisa dibilang artis dari Makassar. Kenapa saya bilang artis? Karena apa, Dik? Satu, udah main film, artis dong. Dua, selebgram bisa dibilang juga. Yang ketiga, YouTuber juga. Nah, clue yang terakhir, dia stand up comedian. Pasti tahu semua siapa ini, apalagi orang Makassar. Nah, hari ini mau bahas tentang bagaimana seorang, dia ini dari Limbung. Kalau teman-teman tidak tahu, Limbung itu salah satu kabupaten Goa di Sulawesi Selatan, di daerah Limbung namanya. Dan dia bisa jadi artis. Kenapa bisa ada orang Limbung jadi artis? Saya datang kalau dia terima dibilang artis apa tidak ini, nanti kita ngobrol. Nah, kita ngobrol kenapa dia bisa sampai, alhamdulillah bisa terkenal sampai sekarang, dari mana awalnya, dan sampai sekarang ini bagaimana kehidupan dia. Oke, langsung saja, siapa yang tidak kenal namanya? Bang Arif Brata, silakan kameranya. Nah, bagus. Luar biasa. Mungkin pasti yang nonton ini ilmu itu siapa? Nah, ini Pak, siapa Arinjo? Siapa ini dipresent dari awal panjang sekali. Tapi artis. terima dong dibilang artis. Ya Allah, artis tidak tonjol. Soalnya kan persepsinya orang itu kalau misalnya sudah masuk ke film bisa dibilang artis dong. Banyak tonjol yang main film bukan juga orang artis. Siapa di? Ex artis tonjol sih. Tidak. Ya oke lah, boleh. Nah, apa kabar ini, Bang Brat? Sehat, ini Airi sehat. Siap. Di mana posisi sekarang? Sehat. Saya di Makassar, di Goa. Makassar, Goa. Kita di mana kah? Jakarta dong. Oh iya, Dek. Sehat selalu dan bekerja karena kan BPJS ketenaga kerjaan. Mantap. Nah, sebelumnya saya mau puji dulu. Jadi Bang Arif Brata ini salah satu bisa dibilang entertainer lah, asik. Entertainer yang paling rendah hati, baik. Karena kenapa saya bilang contohnya dari sekarang. Nah, jadi entertainer itu kalau misalnya dia mau muncul di YouTube-nya orang, pasti ada feedback, pertukaran subscriber kah, atau pertukaran fans. Ini kan tidak ada feedback saya kasih, karena pasti nih teman-temanku sudah tahu semua siapa ini. Bukti. Waduh. Yang pertama, kalau untuk masalah feedback, YouTube saya juga subscribernya sedikit. Mana? Terakhir saya cek sudah berapa ini? Terakhir tadi saya nonton terakhir. 10.000 Jilmi, tidak ada bro. Keluarga semua gitu. Kalau artis tidak ada lakban di tembok, nah begini. Tidak ada. Lakban itu kan astaga. Lakban sama ini kuning-kuning di sini tidak ada bro, artis bro. Bekas dipegang. Kita kan sudah pasti orang tahu sebagai stand up comedian, nah di saat pandemi sekarang ini apa yang kita bikin ini? Tetap ada job teka atau tetap menghibur lewat online atau seperti apa yang kesibukan tas sekarang ini? Awal-awal pada saat pandemi itu, job-jobku kan kebetulan saya domisili di Jakarta nih. Job-job di Jakarta itu cancel semua ini. Cancel semua. Ada yang mau jalan sudah cancel, ada yang sementara jalan tiba-tiba cancel. Untung yang terakhir itu film selesai juga dong. Itu pun pakai masker ke lokasi dan itu terakhir tidak ada nih. Jadi sempat syuting di masa pandemi di? Sebelum itu maksudnya kabar-kabar di Cina, maksudnya di Cina ini sudah banyak itu. Nah di situ udah mulai ada 2 orang di Indonesia di Depok kayaknya itu. Yang di Depok, iya betul. Ya sudah jalan mini film. Akhirnya saya mau pulang ke Makassar karena ada Sun, acara stand up comedy di Palopo. Oh iya, Sun Palopo, betul. Iya, pada saat saya berangkat kebetulan istriku sama anak di Makassar duluan karena rencana tunggu untuk Lebaran. Sampai di sini batal juga, ditunda juga. Mantap Mandrin nih, tidak ada apa-apa. Jadi
apa mau dibikin ini, akhirnya Ah, apa nih, mau tidak mau memang harus ke aktif di sosmed betul. biar apa nih ada kegiatan. Dan juga ya memang kegiatan orang kayaknya kebanyakan HP, bangun tidur buka HP, Nah, ini buka HP begitu. betul. Nah ini di situ sama teman-teman komika yang lain juga, yuk bikin konten. Nah pas itu naik Bintang Emon, terus Oh iya, yang DPO. DPO naik, beberapa teman komika juga bikin monolog begitu, tapi versi bahasa masing-masing. Ya. Di Bogor paling banyak itu, pakai bahasa Bogor. Terus akhirnya aku bilang, saya juga deh bahasa Makassar. Nah, Bikinlah juga begitu. waktu konten ini nih dulu, waktu konten yang pertama yang corona itu yang sering keluar nongkrong itu deh pertama itu. deh. Oke. Itu pertama. Nah di situ responnya agak kaget karena orang kayaknya baru pindah dengar ini bahasa Makassar full dari awal sampai akhir. Sementara memang darah ini adalah Pak Makassar Tatara. Jadi kayak mungkin orang-orang kayak siapa ini bahasa Makassar begitu toh? Di situ yang kunjungi Instagramku lumayan banyak ini. Oh, rame di naik followers juga di. Ya lumayan di situ. Yang pada saat itu kontennya warkop masih banyak yang orang nongkrong di warkop. Iya itu sih. Selebihnya itu bikin lagi bang, banyak yang lapor bang, di sini lagi tambah kamatong baris krim. Jadi pun ada kejadian dalam bikin kasih videonya ini bos, pasti begitu toh. Iya bikin kan videonya ini bos, bikin dulu mungkin bos ada yang bos ini di depan rumahku tolong maksudnya urusan ini juga di depan rumahmu kok dong, tidak ada saya. Iya. Nah habis itu rajin bikin, terus lebih rutin kayak bahasa Makassar. Akhirnya pada saat itu memang niatku apa lagi di, bikin set karena tidak ada yang dikerja. Buka-buka aplikasi ternyata di FaceApp itu selain foto bisa video. FaceApp aplikasi yang bikin tua itu toh. Lucu nih pas ku rekam kayak dato kayak kaget toh. Muncul itu setelah itu video monolog juga, tapi isinya kan beat juga materi stand up. Itu tentang keresahan supir PT-PT. Ya sudah bikin itu bahasa Makassar, terus suaranya kayak kakek-kakek, bapak-bapak orang limbul lah begitu. Dan di situ responnya macam-macam, ada yang sedih, ada yang ketawa. Yang sedih kayaknya tidak tahu kalau memang saya. Bilang Facebook itu. Iya. Karena saking bagusnya itu filternya. Betul. Ini kodong kemasiannya ini. Dan setelah itu ada yang upload akun berita lumayan besar juga Ilmi. Ada yang bukan repost, upload karena diambil dari Facebook. Diambil dari Facebook terus bilang kasihan orang kakek ini berdampak soal penumpangnya. Komen-komen saya doakan tapi kenapa lucu? Maksudku kenapa lucu memang dilucu-lucukan. Memang lucu. Iya Allah tenan tak rek talaknya. Tapi aku takut bila ada berita yang kayak begitu yang sampai nakira bukan bercandaan, asli ada di. Ada. Terus aku bilang, DM kita. Aku komen Min, bisa dicantumkan namaku. Ini video saya. DM Kak. Kita ini yang di video. Kita supir PT-PT memang. Masuk. Kita ben supir PT-PT. Baru ku tahu ini. Kita serius kan, Mi? Kita ini yang di video. Kita memang supir PT-PT. Kalau ku jawab kisah tukang bentor, percaya kapan? Kalimat di situ kan oke lah keresahan, tapi selebihnya kan absurd. Itu yang dia bilang cucungku yang pertamanya daftar ke Joksport. Lulus ke di Adira. Aku bilang kerja mau masa mama lulus di Oxford. Padahal itu Oxford itu tempat kuliah. Iya. Nah kuliah tinggi-tinggi nah pilih yang Jamaica. Nah itu kan maksudku
itu bagian dari jokes itu, tapi orang tanggapi sendiri, nih dong kayak udah kasihan nih bapak-bapak. Nah dari situ nih kayaknya nah gini bikin begini tuh, karena kan banyak juga bapak-bapak yang sering kulihat orang-orang begitu yang bicara baru lama baru tarik nafas lagi. Kan begitu bapak-bapak tuh. Kayak tarik iya begitulah. Banyak di situ, dan bahkan video itu banyak yang DM, ada pernah DM Kak. Cewek kayaknya. Terima kasih banyak, Deng. Ini nelek mi bapakku. Ini mewakili perasaan bapakku dan teman-teman yang lain. Bapaknya supir daerah, supir bus daerah. Jadi betul. Kayak diwakili ini keresahannya begitu, yang kurang penumpang. Gue bilang ya respect. Dari berawal dari ide-ide seperti itu, bahkan bisa jadi nawakilkan ke orang deh apa yang dia rasakan. Iya. Terus muncul ini Ilmi, ibu-ibu terus sama anak tuh, itu kan filternya Snapchat. Beda lagi tuh ya filternya, aplikasinya tuh. Bukan FaceApp juga itu punya. Bukan, jadi dua aplikasi itu. Iya. Snapchat sama filter FaceApp. Ini Snapchat yang ibu-ibu sama anak kecil. Bikin itu sketsa anak kecil tuh sama ibu-ibu. Soal hujan tuh, kalau hujan kan ada konten itu lah. Soal kalau misalkan hujan itu nggak kedengaran yang TV ya, jadi dikasih besar ki. Itu episode pertama betul ya. Iya. Dan itu belum sebenarnya episode pertama ya. Oh iya, belum jadi series nih, belum. Sketsa lepas bilang. Terus komen Indra Jegel. Ini ada hubungannya sama yang kakek-kakek tidak? Nah, di situ bilang, oh iya bisa ini. Iya. Bisa gampang ini dia dikasih sambun tau. Muncul ide langsung. Kayak begitu dari dibikin tuh. Jadi ya sembarangan dipikir. Apa ini? Oh kayaknya bisa nih bikin acara deh, karena kan yang ku ingat sekali itu Bang Uus dulu tahun 2 tahun lalu. Yang ini dia yang suami istri apa itu ya? Saya lupa. Iya. Apa begitu? Pokoknya problematika. Iya. Itu kan khusus bulan puasa Ji. Tuh? Ya. Oh itu bilang rajin ini bisa ini. Kayaknya bikin juga saya deh acara. Terus kulihat Miko Ernest bikin keluarga juga. Ya, keluarga kayaknya. Aku bikin teaser yang kayak di TV-TV. Iya. Kayak TV kan segera di bulan Ramadan gitu-gitu lah. Bikin masukin saya bercanda aja itu bilang segera. Setiap hari kalau editor tidak capek urus anak tuh. Masuk itu kan enggak mungkin tiap hari enggak mungkin dong. Nah, komen yang lain. Setiap 1 hari, sudah lewat 1 hari. Bang, mana Minu bilang tiap hari? tapi itu saya salah satu orang yang menunggu juga. Oh, tiap hari nih toh, jadi tiap hari. Oh iya. Tidak dong. Dan satu lagi. Jadi waktu itu saya kerjaku selama ada konten itu, kerjaku itu kan ada aplikasi untuk download video dari IGTV toh. Nah, jadi setiap ada episode keluar, itu mamaku sama tanteku pasti hubungi Kak. Woi, download video itu baru kirim Kak. Kan datang ke Instagram. Respect. Tiap episode semua saya kirim Kak. Betul, serius Kak. IGTV dong, panjang dong. Panjang IGTV. Lalu setiap ketemu sama saya, woi, mana nih Anjirate? Masa. Serius Kak, salam keluarga. Salam gue pengen sama keluarga. Ya. Jadi gara-gara itu terbentuk series itu. Iya. Terbentuk series itu akhirnya. Akhirnya kejadian kami anak, kakek sama cucunya. Begitu ya 3. Dan kurasa formatnya ini enak sekali begitu, karena yang paling sering dijadikan keset itu maksudnya di Cala itu Mama Sona ini. Mama Sona betul. Mama Sona. Jadi ada korban Mama Sona ini di semua episode di. Korban Mama Sona karena yang superior di situ adalah si Haji Rate. Kenapa dia? Karena kan dia orang tua juga, pengalamannya lebih banyak. Jadi untuk Nasarang anaknya sendiri tidak ada masalah aja. Betul. Dan Icang jadi pengumpan Icang. Mancing ya. Dan pembawa problem biasanya. Iya, betul. Dia yang memulai misalkan mau ini terus dihajar sama ini, Datuk membela begitu ya paling polanya.
Respect. Nah, itu pasti teman-teman tahu, beberapa yang nonton ini pasti tahu lah. Kalau nonton, siap. Nah, tapi kan semua dari yang kita cerita ini awal mulanya itu karena kita stand up comedian toh. Kita masuk film juga karena jadi stand up comedian mungkin. Kita buka YouTube, kita buka jadi YouTuber kan pasti karena awalnya dari stand up comedian juga toh. Pasti semua awalnya dari stand up comedian. Nah, dari mana kita kenal stand up comedy pertama kali? Kenapa kita bilang ada ini komedi seperti ini? Dari awal itu memang kayak suka nonton komedi tuh waktu kecil. Kayak Ngelaba terus. Pokoknya komedi aku suka Mila. Waktu itu nonton pertama kali stand up film di acara PKM. Acara PKM itu Pesta Komunitas Makassar waktu itu PKM, di Mandala. Komunitas, ya betul. Itu yang nampil, kau tahu Iksan LOL. Iya. Iksan LOL, aku bilang, ya mungkin begitu ya orang awam tuh nonton kayak pakai bikin orang sendiri tuh lo sendiri tuh lo iya. Maksudnya apa bikin sendiri bicara begitu lucu kok. Nah pas beat pertama tuh beat keberapa begitu langsung montoy pecah karena agak ngebloy di situ tuh. Lucu sudah mulai tertarik, orang ketawa semua rame-rame di situ. Apa ini nih? Akhirnya cari di YouTube terus. Kulihat di situ Raditya Dika itu pertama kali tuh yang stand up di kafe begitu. Iya, enggak tahu kenapa orang semua awalnya Raditya Dika, ini saya juga Raditya Dika. Pasti, enggak bisa dipungkiri itu pasti, Bro. Karena LPM-nya di situ padat sekali. Iya. Tuh. Kayak, lucu nih tiap detik, maksudnya tidak dihitung tidak LPM, pokoknya intinya lucu lah ini orang sendiri. Dan kulihat ini tidak bergrup juga begitu, ndak rame-rame aja, bisa kasih kata orang sendiri gitu. Nah ini penasaran terus mencoba mencari gitu kan Makassar. Akhirnya aku cari main Twitter. Apa nih stand up comedy Makassar? Muncul itu stand up Indo MKSR Makassar tuh. Jadi pertama kali kita kenal komunitas dari searching itu deh. Iya, dari situ aja. Akhirnya waktu itu ada acaranya Makassar atau pokoknya ikut tapi tidak ikut ke komunitas. Jadi penikmat juga kita ikut. Penikmat, betul. Akhirnya pas 2014, mau masuk 2015, mulai gabung di situ komunitas di Makassar. Yang pertama kali itu kan sering juga stand up dulu waktu di S2 dulu kan kerja di S2. Pertanyaan selanjutnya ini nyambung Ki. Kapan Ki pertama kali coba open mic dan di mana? Lucu Ji waktu itu. Oke. Nah, seperti kebanyakan orang pasti tidak lucu dong. Iya. Acaranya perusahaan ketok. Nah, di situ ada aja kayak penampilan begitu. Nah bilang temanku, naik kok stand up kok. Saya pede tuh main yang kok padahal merasa tuh main lucu pas kulempar beat pertama ndak. Iya. Kulempar beat pertama ndak kena. Ini kering enggak di sini, Bro. Ini kering enggak di hidung, Sangin tahu Helmi ini keringat semua. Kenapa ya? Masa ndak lucu ini? Akhirnya turun nggak malam. Pokoknya ngebum parah di situ. Terus ada Kak Andre stand up gua. Iya tahu. Itu dulu satu perusahaan nggak juga. Dia di Toys Kingdom tuh. Saya di S1. Dan dia disuruh naik stand up. Dan dia kan kayaknya gabung dulu Comic Circle tuh. Comic Circle, ya. Wah, untung ada Kak Andre itu dia stand up terus lucu dan kayak untung ada Kak, makasih banyak. Terus tak kasih tahu ini ada. Pokoknya kalau ada open mic di sini bro. Terus sushi biscuit. Sushi biscuit tuh. Respect. Disitulah diri ini mencoba open mic pertama kali. Dan ku bilang, ada acara sebentar ini. Ku tanya temanku di S1. Ayo, ikut kona, pikir nonton nggak? Masuk ke saya, nonton mau saja. Toh? Tapi ini kayak mau support. Jadi baru set up tuh. Nah ketawain, lucu nah. Ketawa tidak pada tempatnya. Dia malu-malu ke situ. Jadi itu awal mula buka Mas Tina Makassar dia di situ Mi. Di situ Mi. Setelah itu ku nonton kok. Di acara mana? Saya kira dulu tuh anda aktif Mas stand up baru kita masuk. Ternyata sempat nonton kan? Tidak dong. Sempat dong.
sebenarnya kau sudah tidak aktif mako di situ karena kan saya penikmat terus nonton acaranya stand up Makassar. Acara menuju ke gabung mak di situ komunitas. Waktu itu apa nih yang rame-rame semua? Oh itu pecah sekali juga situ nih. Yang mana? Lucuin orang mak di mana acara? Hotel Sahid. Hotel Sahid. Iya, tahu. Iya. Acara ini. Acaranya nih anniversary. Aduh. Anniversary. Nah, gitu. Yang ketiga. Deh. Baru kan dulu kayak anak kecil. Ini bisa lucu. Sambaran. Serius Kak? Masih ku ingat soal beat tahu isi? Iya. Betul. Oh, itu lumayan pecah sekali tuh di situ. Udah bagus ini orang. Di situ kayak tanya-tanya anak-anak bilang, bagaimana caranya gabung komunitas? Ya, oke. Jadi gabung. Habis itu gabung, Mak. Gabung. Okay. Nah, setelah gabung, berarti kan kita banyak belajar toh dari stand up Makassar, cara-cara stand up yang benar seperti apa. Pasti banyak sekali juga untuk naik panggung, dapat panggung toh. Nah, job pertama ini di stand up Indo Makassar apa, di mana, acara apa? Lucu juga. Job pertamaku itu jadi openernya. Oh, langsung Donald. opener di? Opener Donald. Acara apa Donald itu? Oh, dia ada job, terus kita openernya. Iya. Itu kayak baru Pak di situ dibayar dan 50.000 jena bayar ke bilang, stand up kok dapat uang. Oh, 50.000 di pertama nih. Oh, pasti lebih tinggi berarti saya kan. Saya berapa kali? Berapa? 75.000 dulu. Oh iya. Iya. Serius. Oh, iya. Tapi saya Donald dulu. Dipotong sama komunitas 20% jadi 60.000 mami. Saya itu belas kasihan aja Donald kasih Kak nih. Saja bro, main saja. Oh, kayak ada nih. Kan biasa komik-komik dulu itu takut nampil kalau sendiri, jadi panggil kau benar tak? Begitu. Panggil opener ya. Iya. Dan itu kan tugasnya opener mencairkan dulu toh, kasih bikin enak gini crowd dulu lah. Kalau setelah ini ada stand up juga, jadi harus kayak bagus lah opener. Dan waktu itu saya kurusak ki. Lucu atau tidak waktu itu? Lucu atau tidak? Tidak dong, terus lagi dong. Dan itu acara apa waktu itu? Waktu itu kayak acara gathering begitulah perusahaan, meja bundar terus. Corporate lagi ya Allah. Corporate. Bah, parah mentung itu nah. Terus waktu itu toh ndak kena main ini tapi jujur mami bilang, ya beginilah stand up om. Kadang lucu kadang tidak. Di situ yang ketawain. yang begitu yang ketawain. Yang begitu. Dan pernah juga dapat job waktu itu reuni Unhas. Aku bilang, rame dong kalau reuni. Setidaknya dong, walaupun dia walaupun dia mungkin sudah tua milah. Tapi kalau reuni setidaknya rame dong. Pas ngumpul itu kafenya itu dekat Pantai Losari. Pokoknya kafe terus sampai ke sini nih air laut, laut. Okay. Yang datang itu 7 orang. 7 orang, ku bilang reuni kelas. Sama lah. Mending bikin kuarisan nih. Iya, masuk di situ. Saya ngebum, terus terakhir kan Kak Oci. Kak Oci juga yang beat paling andalan nami. Yang tidak mungkin orang tidak ketawa dengan beat closing itu ndak kena, terus ndak ada beatnya lagi, terus harusnya kan ketawa jadi bingung kayak aduh bagaimana ini om, ndak ada lagi gimana lagi. Ada bapak-bapak berdiri satu nih bilang bagus pembawaanmu, cuman kau terlalu dikomentari. Jadi juri. Di juri Kangi Godong. Aduh, absurd sekali Godong. Betul-betul memang nih pengalaman ngejob begitu. Karena saya dulu paling ngebom paling parah aku tuh 20 menit kan ngebom. Bayangkan 20 menit. Waduh. Di acaranya. Dia 20 menit. Acaranya Maskapai Merpati dulu kan tuh bikin acara tahun baruan. Oh iya. Iya. Bilang ke Cece manajer tuh, "Woi, ada ini acara. Penonton anak muda 23 tahun. Oh, aman lah anak kuliah tuh bisa lah. Bisa dong. Ajar dong. Pas dihajar sampai sana itu kiri kanan panggung ada OVJ tak putar.
Kenapa enggak bawa ke gabus lu pukul-pukul kepalanya juga kayak Ovi. Aku suruh dorong orang nah jatuh. Iya. Dari Astaga, kenapa? Maksudku ini kan ada komedi ini lu suguhkan, ngapa lu putar lagi? Oke aja dong. Dan lebih parahnya kan dia bilang ini manajer 23 tahun penontonnya rata-rata deh ternyata saya janggo putih besi kamat jirate ngasing ya Allah. Masa astaga. Tapi memang harus lewati masa-masa yang begitu untuk ini. Betul, karena nggak ada yang kayak iya, justru di situ yang membentuk mental pada saat dapat penonton yang fokus ya. Nah itu juga bahaya juga. Sering ngebum, ada komik tuh ini. Sering ngebum pas pencetak bangkai. Langsung kita lupa biasa materinya kalau begitu. Iya kenapa lucu? Nah itu bahaya begitu-begituan. Tapi itu membentuk mental itu job-job yang tidak masuk akal di situ gue rasa. Orang harus kena lewati itu untuk bisa jadi besar lah. Kecuali kayak Panji kan kayaknya. Tak ada dia. Pasti ada tuh pengalaman lah yang aneh-aneh. Sebesar Panji kan pernah ceritakan juga kalau dia pernah ngebum tuh di acara corporate juga. Iya itu. Nah, saya ingat juga ini dari kita waktu kita ikut audisi street comedy toh di Makassar. Iya ikut. Nah, waktu ikut itu saya ingat saya nonton. Nah itu hari terakhirku sebelum berangkat ke Malang kalau tidak salah saya nonton waktu itu. Karena saya kan mau kuliah ke Malang. Saya itu hari terakhir saya nonton acara yang stand up Makassar dan kita audisi di situ dan lolos masuk street comedy. Nah itu kompetisi pertama berarti nasional yang kita ikuti. Kompetisi pertama betul. Sebelumnya waktu masuk komunitas ada lomba di Makassar yang paling pertama aku ikuti dan itu lomba stand up di UIN. Itu KAI terus Borap sama waktu itu Dirga. Nah bilang ayo ikut mau enggak apa-apa Ji. Enggak enak deh. Enggak apa daftar saja. Pas daftar juara 2 ya, juara 2. Pas juara 2, setelah itu baru ikut kompetisi street. Nah, pas di street juara 2 juga. Setelah itu mau ikut lomba kalau di Makassar enggak bisa, Mi. Kenapa? Kenapa lagi? Kenapa kita ikut enggak bisa? Masukku nak boleh gitu dong. Iya betul. Karena kondisinya waktu itu masih kerja di perusahaan tadi sebelumnya Tokota. Iya, masih kerja di situ. Nah, ya masih aktif di komunitas lah. Jadi walaupun memang kayak juara di street, tapi kan bukan kayak kompetisi nasional yang kayak Suci atau yang berkarantina. Itu kan satu kali lampil, Ji. Betul. Iya. Nah, setelah dari street ini ikut Suca dulu toh, baru Suca dulu. Betul, iya. Suca dulu. Baru yang kuliah ini kan kurang beruntung di Suca toh, masih keluar awal-awal begitu. Nah, baru kita 3 kali akhirnya saya tahu dengan pekerjaan di Makassar. Nah, bagaimana kondisinya waktu itu? Kita masuk Suca terus dengan pekerjaan seperti apa? Oh, itu bisa dibilang titik terendah itu situ, Elmi. Kenapa? Sebelum itu kan rencana juga untuk menikah, terus apa lagi nih kerjaan atau yang bisa ini kasih cukup uang panai kah? Iya. Akhirnya ikut Suca. Oke, Suca. Bisa aja inilah sampai juara toh. Ku yakin kamu tuh yang penting uang ini bicara untuk uang panai toh. Terus aku bilang biar beda karena kan ini di perusahaanku enggak bisa dia ini kodong, maksudnya kayak izin sampai lama-lama, bukan di sekolah ini. Perusahaan yang besar kata. Sementara itu di Indosiar karantinanya 1 minggu sebelum sudah dipanggil Maki, belum pilih kompetisi. 1 minggu dulu harus ke Jakarta. Terus aku bilang, harus pilih ini antara Indosiar apa kerjaanku. Realistis kata bagaimana nih? Betul. Kalau misalkan lanjut ke bagaimana kerjaanku, terus dia bilang nggak bisa mini berat. Akhirnya diresenkan kan, aku bilang, yo yakin mak, keluar rumah di kantor harus fokus juara. Alhamdulillah 3 kali nampil sudah keluar. Padahal yakin sekali dengan profesi baru nih. Iya. Jadi kayak ada tuh yang kita naik perahu tuh, siap. Lepas mini
jangkar ke atas. Iya. Pas di sana tidak ada Pak Gayung di tengah-tengah Magi enggak bisa Magi. Allah Magi ngapa gini? Mau kembali enggak bisa. Oh, jadi iya pokoknya itu masa-masa di situ tuh kayak berat sekali. Sulit waktu di situ karena masa sulit situ. Pekerjaan hilang, Suca juga keluar. Setelah Suca kembali dulu ke Makassar, kembali ke komunitas atau bagaimana? Setelah Suca kembali ke Makassar terus berundi mainnya sama calon istri kita dulu. Bilang bagaimana ini? Bilang tidak ada yang dipegang uang ini. Terus niatkan memang mau menikah juga toh. Aku bilang masuk lagi di kantor. Aku bilang jangan mending tak kalah buah di Rita Jakarta. Bilang deh. Bilang di situ pokoknya di sini nih dicari gitu pokoknya ikhtiar mami aku bilang siap ya. Nah waktu itu Ko Ernest jalan nih filmnya cek toko sebelah. Terus minta tolong sama dia. Aku bilang kok kalau ada kerjaan paden di film tidak minta aja untuk main toh, memang mau aja untuk jadi kru. Saya siap. Terus saya bilang serius kalau mau saya cariin. Waktu itu dapat talent koordinator ini ada di posisinya talent koordinator toh. Alhamdulillah dapat kasih dentok. Talent koordinator ketemu artis ini toh. Waktu itu jadi tukang payung artis. Yang Dioko. Iya itu pokoknya kerja mah di situ lah. Akhirnya di situ kayak beberapa kali juga ngajak Kak masuk. Bilang Rip, kau jadiin dong, mau nggak? Jadi kuli waktu itu jadi kuli. Jadi di karyawan di situ tuh ada sebenarnya diriku tapi karena durasi potongnya, potongnya terus beberapa kali jadi nampil. Nah dari situ Ilmi banyak ku kenal orang film karena kan kru, ku kenal kita. Betul. Dari situ ada beberapa yang kayak Rif mau nggak main satu scene Gina karena nggak mungkin murah ya juga toh. Iyalah maksudnya mau bayar berapa juga saya sembarang mau bayar berapa ya. Iya. Akhirnya bisa dibilang dari situ lumayan banyak filmku tapi ya begitu nih cameo satu scene di beberapa film di Jakarta. Akhirnya kumpul uang sampai ada dulu acara yang namanya di Trans roasting battle. Roasting battle. Iya, tahu. Roasting battle itu saya jadi gimmickers. Jadi kalau bagian lucunya saya masuk kayak tolo-tolo begitu. Tapi alhamdulillah iyo. Tahu itu baru tahu. Woi, saya di situ deh kemarin tuh kodong badut. Kalau bagian lucu masuk ke joget-joget sama Ical sama yang lain atau Komtung itu alhamdulillah. Karena kan di situ diambil sama Komtung juga atau masuk ke Komtung mak. Di situ alhamdulillah cukup gue mempanai kah. Nikah. Itu alhamdulillah gue bilang nikah dong. Kita berhantam dong. Tapi gue bilang yang penting yakin saja. Ya. Sebelumnya itu kalau kita flashback lagi kembali ke awalnya itu sebelum kita masuk 8 kan pernah kita ikuti juga beberapa audisi sebelumnya Suci 6, Suci 8. Nah Suci 6 ini yang saya ingatkan ini Arif Rata sama Iksan Lol sama Samsu nih Andri Samsu, Ais, Sabik. Ya, Sabik ada media. Jadi mereka datang ke Surabaya mau audisi, gue bilang sini Mi ke Malang biar sama-sama kita berangkat. Saya juga mau coba-coba aja walaupun saya udah serius ya sebenarnya. Nah, itu Arif Rata ikut juga, habis Suci 6, Suci 7 ikut juga. Suci 7 ikut. Itu juga. Jadi bisa dibilang saya juga senang juga bisa lihat prosesnya bosku ini. Sekarang tuh Suci nambahkan perjuangan itu betul-betul perjuangan. Perjuangan. Karena saya tahu sekali kondisi keuangan waktu itu tipis Bukan tipis, maksudnya kalau masih bisa dibawa tipis itu Mi. Iya Gono. Jadi kita rame-rame ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya untuk audisi Suci itu. Bahkan yang pernah gue lupa itu yang waktu kita pertama kali sampai di Malang sama anak-anak masih subuh-subuh pasti makan ayam pedis ke dengan anak-anak. Wah, tuh baru gue ingat lagi tuh saya live perut ini
Iya, jadi saya juga salah satu saksinya perjuangannya seorang Arif Brata ini sampai sekarang. Sampai kena Suci 8. Suci 8 apakah yang paling mengubah atau sebelumnya memang sudah banyak job atau Suci 8 yang paling ger ini? Selanjutnya kayaknya Suci 8. Kayaknya Suci 8 yang mengubah begitu. Nah, setelah menikah juga premisku juga sudah mulai kuat karena kan berkeluarga toh. Oh, jadi kayak ada iya, tertambah premis dan juga bisa dibilang dari Suca ke Suci 8 lumayan jauh lah perubahan karena kan selama setelah Suca itu bergaul ke sama komunitas di Jakarta, banyak belajar juga di komunitas Jakarta, open mic kiri kanan, Bekasi, Jakarta, pokoknya keliling lah. Dan setelah itu memang lumayan banyak ilmu yang ku dapat. Jadi pada saat audisi di Suci 8 lumayan kayak bisa milah. Ya. Jadi... Dan waktu itu juga gabung di Komtung sama teman-teman di Komtung itu dibantu-bantu juga. Jadi lumayan merubah pada saat di Suci 8 ilmi. Pengalaman paling ger ini yang paling lucu, paling pecah di acara mana? Apakah yang final Suci 8 atau yang mana? Karena final Suci 8 ini kalau yang tidak tahu, silakan cari videonya di Kompas TV. Arif Brata ini saking lucunya dia closing, penonton masih mau lanjut. Apakah di final dari mana? Nah, itu juga salah satunya di final juga salah satu favorit. Tapi sebelum itu ada Hilmi di enggak ada kok kayaknya acara Fantastic Four Makassar. Oh, yang ada nih posternya, saya juga cuma tidak pulang karena ada urusan kuliah waktu itu. Oke. Iya. Karena kan waktu itu rame sekali yang nampil, banyak sekali line up. Waktu yang dikasih cuma sedikit, kayaknya 10 menit atau 8. Dan kutulis materi itu baru sekali. Lebih itu kayak Tommy di Suci 8 lah. Belum bisa selesai beatku sebenarnya. Pecah sekali Hilmi. Mau ku lanjut lagi. Nggak enak karena lumayan mas anime itu ketawa ya lah. Dan itu kurasa sekali kayak wah enak sekali di sini penonton dan banyak yang nampil juga, banyak senior, penonton juga rame. Oh itu kayaknya paling berkesan menurut. Paling berkesan dia waktu ulang tahun yang keempat itu ya. Ulang tahun yang keempat, iya betul, pakai jas semua di situ, pakai jas. Itu sih paling sama Suci 8. Saya paling berkesan itu yang ulang tahun juga, ulang tahun kedua tapi yang kedua. Iya. Kedua itu di mana? Di mana itu? Geraha Pena sama Mongol waktu itu toh. Jadi ada sesiku sama Alul. Alul itu battle Kak, battle itu. Lawan anak SMA. Asli itu. Itu. Enak sekali itu situ. Kayak gelombang gitu kita wayang. Paling berkesan itu. Paling berkesan betul karena euforian itu terasa sampai besoknya toh. Betul sampai membalas-balas gitu sosmed senang kalau lucu senang kita. orang. Iya di Twitter di Twitter waktu zaman-zamannya Twitter waktu itu. Betul. Itu kan setelah kita kenal stand up komedi, bisa dibilang komik nasional begini karena dikenal juga di mana-mana, bahkan jadi openernya Panji Pragiwaksono di Singapura dong. Waduh. Iya. Tapi corona dong. Walaupun karena corona ditunda dong. Nah, masuk ke dunia film juga seperti kita bilang tadi karena berawal dari Ernest. Berapa film yang kita maini sampai sekarang? Entah itu ya di ekstra saja atau bagaimana? Saya sebenarnya kayak ini, Hilmi. Stanley Marvel kau tahu yang meninggal kah? Yang muncul tas sedikit. Muncul tuh. Iya tas sedikit sih. Tapi orang nggak tahu gini. Saya bedanya orang nggak tahu Kak. lumayan banyak dia sih. Ada sekitar 12 Kak. Nggak tahu ada berapa lah. Iya. Ada di Wikipedia ada aja. Ada yang tertulis film yang diperangi. Iya. Tapi yang paling berkesan yang mana? Drama yang durasinya paling panjang mungkin dan paling berkesan yang mana? Film apa? Paling berkesan filmnya itu ada film Total Chaos namanya, tapi tidak lama di bioskop.
Yang ini, yang berkelahi itu. Iya. Kunganya ke si jika maya nyata kungai. Ngapa paling berkesan itu? Karena syutingnya tuh kayak betul-betul ki film action rame, ekstra rame. Terus pertama kali juga ketemu Ricky Harun. Itu Ricky Harun di situ kayak baik sekali orang lah. Dan artis yang lain juga Nikita Willy. Di situ yang kuliah Nikita Willy. Oh, ini Nikita Willy. Pokoknya begitu aja lah. Iya, foreign atau mana anak-anak bela begitu lah. Kayak sama Babe juga. Syuting juga enak aja karena tidak bagaimana karena kan Babe juga. Itu aja selebihnya cek toko sebelah itu. Walaupun itu satu scene tapi setiap istirahat, setiap apa pasti ada komedi dari senior tuh. Wajar lah, ada semua maestro di sana, ada Awe sama Adis sama Papa Uden be. Iya, pasti melucu itu. Iya. Saya kira bahkan film yang ini yang paling berkesan, The Naked Traveler. The Naked Traveler. Karena tapi yang saya lucu dengan film story ini tidak menyinggung. Itu saya nonton di Malang, hari pertamanya muncul. Hari pertamanya naik di bioskop di Malang. Iya, nonton ke hari pertamanya muncul di Malang. Hari ketiga selanjutnya, hari keempat, mau nonton film lain, tidak ada itu film. Ya mau bagaimana bro? Bagaimana? Di Makassar juga berapa hari sih? Itu lumayan juga iya satu mobil sama mau di Ayunda. Ayunda, luar biasa. Ayunda respect. Orang Limbung sudah satu mobil. Orang Limbung bro. Respect. Sini orang Limbung sini bro kita ngobrol. Siapa tahu mau cuci parfum mau Ayunda di sini. Iya. Sampingnya nggak sama mobil. Tapi kan sekarang kita domisili Jakarta kita, domisili Jakarta berarti bakalan lebih sering lagi di Jakarta mungkin berkarir, bisa dibilang seperti itu. Iya bisa dibilang begitu, betul. Next project ini apa yang masih tertunda atau apa yang mau dilakukan lagi dari Arif Brata? Apakah ada terobosan baru yang mau dilakukan selanjutnya setelah corona? Next sih yang paling kupikir itu mau sekali open mic Ilmi. Apa nih? Lama sekali, maksudnya kan. Gatal mi. Orang siswa mungkin mau sekali ke sekolah, terus yang kerja, yang kerja dari rumah mau sekali mungkin ke kantor, kayak begitu tuh saya lah. Mau sekali open mic juga. Takut sebenarnya juga kayak masih bisa jadi orang stand up, ketemu orang begitu. Iya, justru itu sih. Sama mungkin ke depan paling konsen lagi ke Instagram karena mau ku bilang sudah mau deh kalau aja pandemi nggak bisa juga karena alhamdulillah dari Instagram juga beberapa ada kerjaan juga jadi mungkin memaintain Instagram lah begitu paling bikin konten pada saat di Jakarta sama teman-teman yang lain begitu komik-komik yang lain. Sama jadi opener nanti deh di Singapura insyaallah kalau jadi. Insya Allah, mudah-mudahan kalau jadi itu aja paling. Itu sementara tapi luar biasa ini. Nah, mungkin yang terakhir ini kasih kita dulu wejangan sama anak-anak ketawa. Siapa juga ada anak Limbun juga ini yang mau bisa sukses seperti ini karena betul-betul ini kalau mau dibilang perjuangan salah satu anak komunitas Tenang Makassar ini yang paling oke ini. Kalau Nabilan Zaka ini komunitas AC. Waduh bro, berat bro. Kata-kata. Apa ini kita kasih biar kita sukses ke depannya ini seperti apa? Waduh, bagaimana nih? Paling kalau misalkan mau fokus atau suka stand up, gabung komunitas, sama mungkin apapun kayaknya pekerjaan atau profesimu sekarang, ya tetap misalnya fokus, tetap misalnya kayak yakin begitu ya. Karena kadang orang berpikir atau misalkan konten kreator atau sedikit aja saya followers, jangan deh santai mak deh. Karena like sedikit itu harus diapresiasi begitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu di sosmed bagaimana tuh tampilkan misalnya yang terbaik, misalkan mau fokus di Instagram. Cari referensi Instagram yang kau suka, yang mungkin orang suka begitu, yang banyak orang suka begitu toh.
Sama itu paling kalau misalkan kalau mau ke stand up dan lu dengar kita dicerita aku begitu, mending jadi karyawan BPJS kok. Ya lebih jelas. Itu alasan kenapa saya berhenti stand up. Jangan kok, jangan. Tidak. Tergantung jalan Anda mau di mana ya. Iya sih, itu aku bilang kalau memang fokus kok jadi content creator, dimanapun kayaknya profesi Helmi, yang penting ditekuni dan konsisten toh, itu paling kuncinya dari apa wejangan apalah yang aku bilang ini. Karena apapun misalkan pekerjaan pasti harus konsisten atau harus pelajari begitu. Betul. Itu paling mantap. di konten oralku ini Kak Berat yang ampas ini kodok. Di konten oralku ini di akhir itu biasa Kak suruh orang cerita soal pengalaman memalukannya tuh, tapi mau Kak beda hari ini karena spesial kini. Siap. Coba band dulu Anua. Suarana dulu, Sona. Oh, Sona. Oke. Sona tuh. Ayo. Misalkan Sona tuh. Oi, Cang. Dari mana Hussein itu kau? Dari mana Hussein itu? Batu kau aku tuh kucing dari rasa lono. Deh. Respect. Pasti bakalan nanti mamaku pasti nak komentari mamaku. Terus Icang. Siapa lagi? Icang lebih kalem Ji. Kadang dia sama teman kuma Ipadil ka. Padil itu kota Kauluna. Mama iya. Nah, begitu aja. Ada jadi apa nih kayak selalu diserang Mama iya. Anak-anak ada juga. Aduh. Nah, terakhir Haji Rate. Coba. Ini yang paling spesial ini. Iya. Kama-kama ne pacelurang. Subangi maya ri bintang tatong ko ki na erotoy gulong ko sampai antigoresku. Bela na dulu lah. Oh iya. Erotoy ko sampai antigoresku na tatong ko kana bela. Begitulah, Bro. Luar biasa. Ini yang tidak ikut. Iya. Ini yang tidak ikuti konten. Ngapain nih orang? Tapi dari semua personit yang paling kusuka ini sebenarnya ada satu lagi. Terakhirmu ini gue udah request Kak. Nenek ada SpongeBob. Iya, saya bilang. Nenek SpongeBob. Paling kusuka so ini. Iya. Hai SpongeBob, kemarilah, cium nenek. Ini sweater favoritmu. Apa kau bilang, SpongeBob? Bisa begitu. Bisa begitu. Nonton TV terus kerjanya, Bro. Aduh. Respect. Terima kasih banyak ini Kak Brata. Sama-sama Ilmi. Ngobrol-ngobrol sama YouTuber pemula ini Godong. Siap. Oke. Kak Brata, semoga sukses ke depannya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama. Dan Hilmi juga. Betul, dan pastinya selalu menghibur teman-teman yang ada di Indonesia. Amin. Dadah. Siap. Dadah teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol saya bersama Haji Rate alias Arif Brata. Jadi seorang yang dari pelosok sebenarnya tidak memungkinkan kita bisa untuk jadi sukses seperti sekarang. Seperti contohnya Arif Brata ini yang dari benar-benar berawal dari hanya karyawan toko bisa menjadi sukses sampai sekarang di kota Jakarta dan menjadi komika nasional, jadi pemain film atau bisa dibilang sebagai jadi entertainer. Semoga teman-teman juga yang nonton bakalan terpacu atau tahu seperti apa sih perjuangan yang kita harus lakukan untuk menjadi sukses atau apa yang kita inginkan itu tercapai. Mungkin dari ngobrol-ngobrol saya sama teman saya Arif Brata ini bisa kita ambil apa yang dia lakukan terkait perjuangannya sampai saat ini. Oke, itu mungkin obrolan saya dengan Haji Rate alias Arif Brata yang sudah dikenal banyak orang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman di like, comment, dan subscribe channel saya Hilmi Hairi. Tolong dibantu. Dan mungkin share ke teman-teman kalian siapa tahu bermanfaat. Dan saya Hilmi Hairi Idris. Terima kasih. Dadah.